Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Kosaina, absen 9, kelas 11 RPL 3. Di sini saya ingin menjelaskan DFD, yaitu Data Flow Diagram. Pengertian DFD atau DAD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Nah, tujuan dari DFD itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem. Kemudian memungkinkan pengembang sistem untuk menggambarkan aliran data di dalam sistem. Untuk simbol DFD-nya, pertama yaitu terminator atau kesatuan luar atau external entity. Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan luar merupakan kesatuan di dalam luar sistem yang berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Suatu kesatuan luar dapat disimbolkan dengan suatu notasi kotak. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian arus data atau data flow. Data flow di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalir di antara proses penyimpanan data dan satuan luar atau external entity. Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Ini gambarnya. Arus data dapat berbentuk sebagai berikut. Kemudian proses. Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau mesin. Suatu proses dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol 4 persegi panjang, tegak dengan sudut-sudutnya yang tumpul. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Proses harus memiliki input atau output. Input dan output. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator atau data store. Sistem atau bagian yang sedang dianalisis digambarkan dengan komponen proses. Berikutnya, simpanan data atau data store. Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa file atau database sistem komputer, arsip atau catatan manual, kotak tempat data di meja seseorang, tabel acuan manual, agenda atau buku. Simpanan data di DFD dapat disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. Ini model simbol DFD. Entitas eksternal dapat berupa orang, unit terkait dengan yang berinteraksi dengan sistem tapi di luar sistem. Kalau yang proses, orang, unit mempergunakan atau melakukan transformasi data, komponen fisik tidak didefinisikan. Kemudian yang aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Untuk data store, penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses. Kemudian ini adalah kesalahan yang sering dilakukan dalam pembuatan DFD. Nomor 1 yaitu proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Nah, kesalahan ini disebut dengan black hole atau lubang hitam. Karena data masuk ke dalam proses dan lenyap, tidak berbekas seperti dimasukkan ke dalam lubang hitam. Kemudian yang kedua ini, proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input. Kesalahan ini disebut dengan miracle. Karena
ajaib dihasilkan output tanpa pernah menerima input. Kemudian yang ketiga ini, input yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan proses. Terus yang keempat, data store yang tidak memiliki keluaran. Yang kelima, sebaliknya, data store tidak memiliki masukan. Kemudian yang enam, hubungan langsung antar entitas luar. Yang ketujuh, masukan langsung entitas data store. Yang kedelapan, ini keluaran langsung dari data store ke entitas luar. Kemudian yang kesembilan, hubungan langsung antar data store itu sendiri. Kemudian yang 10, data, masukan, dan keluaran yang tidak bersesuaian dalam data store. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.